Satu, dua, tiga, yuk. Hai, saya Seto, saya dari Hit Art Project. Seto ini apa? Bisa dibilang apa? Saya Di bidang apa? muralis. Muralis. Bisa dibilang seniman nggak? Bilang orang bisa, Mas. Tapi saya ini apa? Bentar. Kalau dibilang seniman, ya emang seniman. Tapi kalau saya sendiri, saya pengennya mirip seniman, udah seneng banget. Nama lengkap siapa sih? Seto K. Kumoro. Kumoro. Asli Jogja. Oh ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah nggak sih? DIY. Oh DIY ya, DIY. sekarang ya. Jadi kalau di Berau sendiri udah dari tahun berapa? Saya di Berau dari tahun 2009 awal, akhir. Jadi langsung kerja di dunia mural? Enggak. Kalau mural saya belum menjangka ke situ. Kalau dulu ke sini kerja di tambang. Oh tambang. Tapi di Jogja sendiri udah mendalami mural itu berarti? Udah. Ya? Berarti kesini gara-gara Kerjaan. mata hitam ya? Betul. Mutiara Nah hitam. kalau bicara tentang mural, mulai sejak kapan sih? Kalau di mural mungkin saya udah dari kecil SD. Mural? Kalau saya menjamah ke mural tuh ya, gitu. Tapi kalau serius ke mural mungkin udah pas waktu mungkin STM, SMA lah gitu. Berarti di saat teman-teman masih gambar gunung, gambar jalanan, ngecil ke besar, itu Anda sudah ke mural? Saya mural di tembok kamar sendiri. Oh. Sebenarnya mural itu kuas juga, dan untuk pilok itu apakah masuk mural juga? Nah, iya dari semuanya itu pokoknya kalau poin di seni rupa ya Bang ya. Di seni rupa mural itu ya gambaran atau lukisan atau coretan yang dituangkan ke dalam media dinding. Berarti Wall painting. Nah jadi kalau untuk Seto sendiri, apakah ada pernah sekolah untuk mural atau otodidak langsung nih? Bisa? Saya enggak sekolah. Saya aja otomotif sekolah. Kalau bisa menggambar memang dari kecil, gitu kan. Cuman kalau bisanya itu saya enggak sekolah, saya autodidak sama auto diajak. Untuk diajak. Punya teman ya udah diajakin. Setelah sekolah itu ngelakuin mural gitu. Pas sekolah itu? Pas sekolah, mural ya. Jadi setelah pulang sekolah Sudah suka gambar lah gitu. di mana-mana gitu ya, tapi bukan yang udah dibayar atau belum dulu? Belum. Yang cuma ngikutin hobi aja. Ikutin hobi, ditonton lah ya. Ada seninya. Ya. Itu belum tahu duit. Oh, belum ngerti saya harus dibayar berapa. Iya. Tapi sekarang oke lah. Nggak gitu. Tapi apa sih yang bikin lu yakin gitu, ini sebenarnya bisa jadi uang? Yang buat aku yakin bisa buat menghidupi aku gitu. ya, kalau dulu ceritanya gini, saya nggak tahu, saya nggak pernah menawarkan juga dulu. Saya suka gambar, suka ngelukis, suka bikin sketsa gitu kan. Pas saya terjun ke dinding, ke mural gitu, lama kelamaan saya nggak ngajak juga, nggak nawarkan diri, tapi lama kelamaan ada yang minta tolong untuk gambarin gitu kan, ada yang gitu. Nah dari situ ada senior saya dari Jogja juga, itu ngasih tahu itu duit. Gitu kan. Jadi di awal ini masih ini teman nih, tolong aja lah. Iya, Ada, kayak gitu. gambarin ya. Yang penting
beli bahan dah, beli gitu, Oh, iya. beli bahan gitu. Itu Udah, gambar aja. gitu udah seneng dulu tuh, belum tahu gitu kan, gitu. Tapi akhirnya ya itu dapat dari senior sama teman-teman di sana juga. Oh itu, itu ladang juga itu, beli gitu. Oh iya kak, oh, makanya nyoba. Akhirnya sekarang menghasilkan. Yes. Inspirasi gambar itu lebih kemana sih, Bang? Inspirasi gambar. Bermacam-macam atau sesuai permintaan dari konsumen nih? Nah ini kalau ngomongin di saya di Hit Art ya, Hit Art Project itu kalau di Hit Art Project saya ngikutin dari konsumen, dari pelanggan gitu, ngikutin dari desain dia, atau enggak mereka hanya punya kayak gambaran konsep, aku pengen kayak gini nih toh gitu, udah nanti saya bikinkan konsep, saya bikinkan gambarnya gimana dulu, bisa gitu. Misalnya ada project nih, Tok, tolong dong gambarin gue maunya gini. Tapi itu sesuai nih dengan gambar lu, pasti senang banget nih. Wah, seneng banget. Itu lebih ke gambar yang bagaimana tuh? Kalau saya ya, itu ibarat ke karya idealis saya ya. Iya, gitu. itu kan. Karya itu kalau saya itu loh, gambar saya itu identik. Maksudnya model gambaran saya gitu. Identik ke wajah. Oh, Gitu. Ekspresi wajah. ekspresi wajah. Ya. Gitu. Contohnya di browse ini yang wajah pernah lu bikin ya Pak? Kalau buat project ngejob itu kayaknya baru 1-2, tapi kalau yang karya saya sendiri tapi saya tuangkan izin ke tembok orang itu ada lumayan lah ada tuh. Berarti kita ambil satu contoh, ada produk minuman di bro ini yang artis itu tapi hanya enggak Lumayan itu ya lumayan seneng gitu ya, masalahnya, oh ada nih kayak gini ya gitu, oke gas kau gitu. kan misalnya nih gua tolong gambarin ini lu gambar nih, tiba-tiba di tengah jalan lu bilang, Mas kayaknya harus ditambah ini deh, pernah nggak yang begitu? Sering, karena apa ya, pasti kan pandangan orang kan lain-lain ya gitu kan. Jadi misalkan dapat job kayak gitu, nanti aku lihat dulu gitu kan. Kalau misalkan cocok, ya udah aku gambar. Tapi kalau misalkan enggak, aku ngomong dulu misalnya. Tapi bang ini misalkan, wah nanti jadinya gini loh bang. Jadi ini nanti agak lucu loh atau gimana gitu kan. Nah kalau misalkan dia masih minta tetap, udah gambar aja biar enak kok kayak gitu, ya udah. Itu kembali ke yang membayar. Tambahan juga. Nah untuk sebenarnya head project itu berapa orang nih? Kalau di Hit Art Project ya bang, di Hit Art Project kayak dia punya sendiri ribet. Hit Art Project itu ada 5. Nah kami ada 5 orang. Dan dari kami kelima ini kami apa ya, punya ibaratnya kalau di seni ya idealis masing-masing kayak gitu pasti. Karya masing-masing gitu. Ada yang suka gambar mobil, kalau sampai ke muka. Enggak, ya ada yang ke font apa lebih gitu kan, semacam kayak graffiti gitu ya gitu. Kalau saya sendiri kalau pakai kaleng belum sih, kalau saya memang kuas dulu. Tapi dari kelima anggota di Hit Art Project itu ada juga yang spesialis pakai kaleng, ada. Kenapa sih orang tertarik dengan modal libero? Aku dulu pertama itu, maksudnya gimana sih orang tertarik gitu ya? Brandingnya itu kan yang susah. Gitu. Ya awalnya saya di sini itu
sambil mengenalkan itu. Oh, sambil berjalan. Berarti selama yang kerja di tambang itu sambil ngejob juga. Itu kerja. Nggak tahu tidurku kapan tuh. Tapi sekarang kan enggak. Tapi berarti kalau kita kembali ke misalnya di Jogja yang belum ada bayarannya, pas sudah ke Brownie apakah sudah langsung yang sudah menjadi komersil? Atau belum? Masih perkenalan juga? Kalau di Jogja pun dulu tuh ada Bang, cuman enggak seserius sekarang gitu loh. Maksudnya enggak seserius sekarang di Hit Art Project. Dulu kan belum ada nama, cuma independen aja gitu. Nah, gitu. Kalau di Bro ini memang kok sekalinya kok lama-lama kok banyak nih gitu. Padahal dulu di Bro ini saya cuma sekedar sama kayak di Jogja. Sini tak gambarin gitu. Kalau ada yang minta kayak gitu kan, ya makin kesini ya udah, nah itu. Makin banyak, kenapa tidak? Nah, alhamdulillah. Nah, kalau bicara perbedaan yang mendasar ya di seni rupa dan moral itu gimana? Sebetulnya tuh kalau perbedaannya itu saya masih kurang mendalami ya Bang. Kalau masalah seni rupa itu kan luas. Iya luas. Kita bicaranya nih global. Luas sekali. Kalau luas, paling kalau seni rupa dibilang saya dulu pertama sebelum terjun ke mural kan ya ikut melukis, main sketsa kayak gitu. Nah itu dari situ saya perbedaannya ya cuman kayaknya cuma di medianya setahu saya loh. Di media. Terus kok dinamai Hype Project? Ada apa? Aduh. Hype itu malah saya namain di Bro sini Bang. Dulu waktu kami sering berjalannya, kami ngemural, ngejob ini kan, ya memang sudah job itu tidak punya nama kami. Orang, oh itu nah sama si Seto, oh itu nah sama si ini, si Diki, si Krisna gitu kan. Ya susah. Padahal bersama-sama. Dan kayaknya kita butuh akun nih gitu kan. Kayak akun Instagram kah atau Facebook kah atau apa gitu. Tapi harus ada namanya kayak gitu. Mikir tuh semalam aja tuh. Semalam. Jadi spontan inget nama komunitas gambar di Jawa juga itu punya teman namanya Barokart. Barokart. Itu ada namanya. Barokah Art. Ya, si Islam sekali ya. Iya. Jadi dari situ, dari Barokart situ, unik sih aku gitu. Langsung, nggak ada mikir lain. Barokart. Langsung teman saya nih, yang namanya Diki nih. Hit Art Mas, gitu. Hit Art, apa Hit Art? Hidayah Art. Ya, dapat hidayah kita gitu. tapi mungkin gini ya, mungkin bagi orang tuh ada juga yang beranggapan nama itu juga doa. Iya, nah, gitu. Yeah. Tapi kelama-lamaan masuk juga ya gitu. Hit Art gitu kan. Tapi kalau kita jabarkan ke hidayah art itu, orang pasti ketawa tuh. Sudah berapa tahun toh kalau dihitung-hitung di mural yang betul-betul mendalami menjadi komersil? Mungkin sudah sekitar 4 tahunan. 4 tahunan ya, lumayan loh. 4 tahunan. 2017, 16-an. Jadi berapa tahun tuh? Iya, 16-an. Cerita sedihnya itu apa sih sebenarnya yang paling sedih? Yang paling sedih. Aduh, padahal ini paling ya Allah, aku gak tahan gitu loh. Banyak gitu loh. Lumayan. Contoh gitu. Contoh misal kalau di job nih ya gitu kan, itu pasti tuh. Yang paling sedih nih. Dulu pertama ngejob mural. Nih, ibarat kita di sini juga ada. Ini yang tak ceritain yang di sini nih. Ya pernah salah satu kafe
di sini. Di depan mungkin kami belum terlalu apa ya namanya ngomongnya gitu ya. Apa namanya? Ini ngomong sama yang pemilik kafenya. Iya gitu, kami belum terlalu mahir. Iya, gitu intinya di awal itu ya udah ada kesepakatan. Nih segini nih bang, gitu. Nego segini. Oh masih wajar. Oke nggak apa-apa gitu. Udah ini desain dari orangnya. Semua konsep dari orangnya, dari yang punya kafe. Berarti kalian tinggal datang, tinggal eksekusi gitu kan. Nah pas sudah kami selesai eksekusi ya udah itu alhamdulillah dapat amplop kami ya itu. Sampai rumah buka jepret 1 lembar warna biru itu aja. Oke, kalau untuk perjanjian awalnya berapa lembar? Mungkin ada ya banyak, lumayan lah itu lumayan. Lebih dari setengahnya itu lebih tuh. Alasannya kenapa? Ya bilangnya alah cuman gambaran kayak gini aja kok mahal gitu. Gitu. Kami tidak mau debat juga. Udah gitu. Ikhlas aja. Ikhlas. Sebenarnya masalah untuk sampai lu sekarang udah bisa mungkin lebih baik dari yang dulu. Iya. Semua selalu bilang, enak sih yang sekarang gitu. Orang banyak yang masa bodoh sama proses itu kan selalu dilupain. Tapi ya udah manusia. Iya. Ya kan. Balik lagi ya. Kenapa sih alasan orang memilih si High Art Project ini? Waduh. Nah itu. Kalau itu kesepakatan aku sama satu tim lah di High Art Project. Itu pokoknya intinya satu, mau kayak apapun itu kalau bisa kita sebisa mungkin kita memaksimalkan hasil itu, terutama kedetailan itu, kedetailan gambar sama apa ya, ya itu juga penting ya, penting banget. Main murah pakai attitude. Iya. Udah bajunya cat semua. Iya. Gitu kan. Main pakai attitude. Nah, itu. Ya, siapa yang ngasih hijau kalau attitude nggak ada? Itu betul mas. Wah kacau kalau attitude. Kami pokoknya memaksimalkan hasil. Intinya profesional lah. Profesional. Gitu. Harapan besar untuk Art Project dalam waktu dekat apa? Harapan besar kalau buat saya, buat kami, apalagi kami High Art Project, harapan besar kami bisa punya workshop sendiri buat karya-karya kami sendiri gitu, terutama apalagi sampai bisa buat pameran. Itu ini susah ya? Susah. Sangat susah. Nah, itu Art Project sendiri nih, untuk pengiklanannya itu ada di mananya? Kalau untuk sosial media? Kalau sosial media saya cuma di Instagram. Namanya? Hit_Art Project. Hitnya itu cuma HID. Hit Art Project. Di situ bisa dilihat dari berarti hasil-hasilnya. Kalian hasil-hasil Iya. Dapat job. Lewat di mana pun itu. Lewat DM bisa, lewat ada nomor WhatsApp ada juga. Bisa di WA. Terakhir, pesan untuk kaum milenial anak-anak sekarang yang mungkin bisa dibilang sejalur lah. Itu kalau buat yang sehobi sih terus berkarya. Iya, itu pasti Pak. Terus berkarya. Sampai meskipun apa ya, jangan merasa apa ya, kalau saya dulu jangan merasa hasil gambaran atau lukisan kalian tuh jelek atau gimana. Pokoknya terus saja berkarya sampai nanti tahu sendiri itu. Apalagi sampai diakui.
jadi komersil, nikmat sekali. Sangat. Impian kebanyakan orang itu hobi yang jadi uang. Ya, pokoknya pekerjaan yang jadi uang sesuai passion itu, waduh. Nah, Mantap. dalam waktu dekat ada proyek apa? Dalam waktu dekat ini kalau project ada tetap ngemural sih di rumah sama di kafe. Oke, Tok, thank you banget waktunya, sukses selalu, bisa makin berkembang. Amin. Oke, thank you semua, dan buat Seto, sehat-sehat selalu. Amin. Masa pandemi. Amin. Thank you banget. Kalau itu mau wabarakatuh.